Pernah nggak sih kamu ketemu orang ya yang kelihatannya tuh dingin, pendiam, tapi entah kenapa bikin penasaran. Bukan karena so misterius, tapi karena dia memang nggak sembarangan buka diri loh. Dia Scorpio. Scorpio itu unik. Banyak yang bilang dia tuh posesif, pendiam, pendendam, terlalu intens. Tapi jarang yang benar-benar mengerti kenapa Scorpio jadi seperti itu. Di video ini aku nggak mau cuma bahas zodiak secara teori. Kita bakal cerita soal Scorpio apa adanya, tentang isi kepalanya, isi hatinya, cara dia cinta, kerja, dan bertahan hidup. Kalau kamu Scorpio atau pernah dekat dengan Scorpio, video ini bisa jadi bikin kamu bilang, oh, pantas ya. Scorpio itu sebenarnya gimana sih? Ya, Scorpio itu bukan orang yang banyak bicara. Bukan tipe yang suka pamer perasaan. Tapi jangan salah. Di dalam kepalanya rame banget. Scorpio tuh mikir, mengamati. Dia bisa diem sambil ngerti segalanya loh. Bukan karena sok tahu juga, tapi karena dia peka. Scorpio ini zodiak air. Tapi airnya bukan air tenang. Dia itu kayak laut dalam. Kelihatannya tenang di atas, tapi isinya penuh. Harus kuat. Scorpio itu nggak gampang percaya. Bukan karena trauma doang, tapi karena dia ngerti. Kepercayaan itu mahal. Makanya Scorpio lebih memilih sendiri, nggak gampang curhat. Kalau Scorpio cerita ke kamu, itu artinya kamu penting buat dia. Kalau dia berhenti bicara, berhenti cerita, biasanya bukan karena dia nggak peduli, tapi karena dia capek disakiti. Kemudian kalau Scorpio jatuh cinta, ini bagian paling intens ya. Scorpio kalau cinta, bukan setengah-setengah lagi. Dia bisa perhatian tanpa banyak kata. Protektif, kadang berlebihan. Selalu pengen tahu keadaan kamu. Bukan pengen ngatur, bukan mau ngatur. Tapi karena dia takut kehilangan. Bagi Scorpio, cinta itu bukan yang pamer di medsos. Tapi yang kalau kamu jatuh, aku siap nangkep. Istilahnya seperti itu. Masalahnya Scorpio nggak main-main kalau urusan cinta. Dan kalau dia ngerasa dibohongi, dia mungkin nggak marah, nggak teriak, nggak ribut. Dia cuma berubah. Pelan-pelan menjauh dan menutup pintu. Dan kalau sudah kecewa, susah untuk kembali lagi seperti dulu. Dan hampir dipastikan dia tidak akan menoleh lagi ke kamu. Saat Scorpio disakiti, mereka tuh nggak gampang move on loh. Bukan karena lemah, tapi karena dia nempel sama perasaan. Dia ingat betul secara detail kata-katanya, sikap, janji yang dilanggar, dan luka itu disimpan rapi. Bukan buat balas dendam, tapi karena Scorpio ini belajar. Jangan kasih hati ke orang yang sama. Scorpio dalam urusan pekerjaan dan hidup. Scorpio bukan yang paling rame di kantor, tapi sering jadi yang paling diandelin. Mereka tuh kalau sudah kerja, fokus, tahan tekanan, gak gampang nyerah. Scorpio ini cocok kerja di bidang atau di balik layar. Yang penting hasil, bukan pujian. Dia bisa jatuh, bangkrut, gagal, tapi Scorpio itu tipe yang bangkit diam-diam. Tahu-tahu udah jauh di depan, tanpa orang-orang melihat proses kembalinya. Kalau bicara soal keuangan dan masa depan Scorpio, Scorpio ini nggak suka boros. Bahkan kadang terlalu irit buat dirinya sendiri. Dia mikir, gimana nanti kalau boros? Kalau besok kenapa-kenapa? Makanya Scorpio ini pelan tapi pasti.
Kalau sudah stabil, biasanya Scorpio jadi orang yang kuat secara finansial. Sekarang kita bahas sisi gelap Scorpio ya. Jujur aja, Scorpio itu bisa overthinking, curiga, susah percaya lagi, nyimpen emosi terlalu lama. Kadang dia juga nggak sadar, dia menyakiti dirinya sendiri dengan terus mengingat luka lama. Tapi ini kekuatan besar Scorpio. Scorpio itu kuat secara mental. Dia bisa hancur tapi bangkit. Sendiri tapi bertahan. Kecewa tapi tetap jalan. Scorpio nggak minta dikasihani. Dia cuma pengen dimengerti. Jadi, buat Scorpio, kalau kamu Scorpio ya, nggak semua orang mau nyakitin kamu. Nggak semua orang cerita harus dipendam sendiri. Kadang membuka hati bukan bikin kamu lemah, tapi bikin kamu lega. Scorpio itu bukan zodiak yang gampang dicintai, tapi sekali dicintai, dia akan cinta dengan cara yang jarang orang punya. Kalau kamu Scorpio, tulis di kolom komentar ya. Kalau kamu punya Scorpio di hidupmu, jangan main-main sama perasaannya. Oke, sampai ketemu lagi di konten berikutnya di zodiak yang berbeda. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa.